Ceramah saya apa enaknya ya? Saya juga nggak tahu mau ngomong apa. Ini saja deh. Belak-belakan saja, boleh. Jujur-jujuran. Kira-kira ini yang nonton tayangan ini masih pengen hidup atau pengen cepat mati? Pengen hidup, betul? Ya, oke. Kalau pengen hidup, jangan takut mati. Orang kalau kebanyakan takut mati, nanti cepat mati. Takut sama akhirat, betul. Takut sama siksa kubur, betul. Takut mati namanya was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Wah, ini saya kalau ke MRBJ, walaupun jaga jarak, ini jamaahnya banyak. Walaupun pakai masker, cuci tangan. Wah, COVID. Wah, nanti kena COVID, mati saya. Akhirnya di rumah. Udah, saya nggak akan keluar rumah. Di rumah, kemudian istrinya mulai komplain, "Pak, kerja dong Pak, cari duit Pak. Begini-begini," ngomong sama istrinya. Ya ini kalau aku keluar sekarang, cari duit, kita harus ke pasar. Ini di pasar, ini protokol kesehatan, entah jalan, entah enggak. Nanti aku tertular, kamu tertular, kita sakit, mati kita. Daripada mati, ya, lebih baik kita nggak usah kerja dulu. Istrinya sempat terpengaruh, oke. Sebulan terpengaruh, oke. 2 bulan istrinya mulai ngomel, "Pak, mau makan apa?" Ya daripada mati, ya makan seadanya. Daripada mati, makan seadanya. Bulan ketiga istrinya jawab, "Pak, daripada mati sama kamu, lebih baik mati sama tetangga." Pak, maksudnya kan? Mulai istrinya ngajukan surat gugat cerai. Naudzubillah min dzalik. Kenapa nggak sanggup aku hidup dengan pria yang ketakutan akan kematian? Ngeri itu. Akhirnya udah mati dulu. Mati apa? Mati nikmatnya hidup itu akan hilang. Nggak ada nikmatnya. Nah, terus bagaimana? Maka ya berdamai sama yang namanya musibah, berdamai sama namanya ujian. Mulailah keluar. Tapi terapkan apa yang sudah dianjurkan dan dihimbaukan. Jalankan apa yang sudah diajarkan oleh negara kepada kita semua. Negara nggak pernah menghalangi, negara nggak pernah membuat kita susah kok. Cuman kita dikasih aturan, tinggal diikutin gitu aja, repot. Selesai masalah, jaga jarak, ayo jaga jarak, cuci tangan, ayo cuci tangan, pakai masker, ayo pakai masker. Negara nggak pernah melarang orang untuk ibadah, negara nggak pernah melarang Anda untuk bekerja. Bahkan negara mengatakan, ayo bekerja, roda perekonomian harus digerakkan. Tapi ikuti aturan, jalankan itu. Ini namanya orang nggak takut mati, tapi berani hidup. Berani hidup. Lah orang yang berani hidup itu selalu optimis. Ini saya ngomong begini karena di WA saya ini loh, WA saya ini, ya Allah. Saya ketemu orang-orang yang saya akan buktikan, tapi nggak boleh buka identitas orang kan ya. Habib, saya rasanya ingin bunuh diri karena istri saya tiap hari dikejar-kejar oleh orang nagih hutang, sementara saya kerja di perbatasan. Saya tidak punya gaji yang cukup untuk hidup sehari-hari, apalagi untuk bayar hutang. Saya udah nggak sanggup hidup dengan seperti ini. Bagaimana solusinya Habib? Ingin bunuh diri saya. Kalimat saya ingin bunuh diri masuk ke handphone saya itu banyak, tidak sedikit. Masya Allah. Ini namanya takut hidup. Takut hidup. Ikhwani rahimakumullah. Semua ini terjadi hanya karena satu masalah simpel, sepele. Tapi ya saya ngomong gini bolak-balik, orang ngomong, "Beb, kelihatannya mudah ya Beb, tapi kok prakteknya susah ya." Kelihatannya mudah, tapi kok prakteknya susah. Saya ambil contoh Nabi Muhammad SAW, boleh ya? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kan terusir dari Mekah, walaupun belum diusir. Iya, belum diusir, tapi udah terusir dari Mekah. Sampai akhirnya turun perintah hijrah, Rasul akhirnya pindah dari Mekah ke Madinah. Hidup di Madinah, apakah Nabi SAW bawa harta? Enggak. Apakah Nabi SAW udah menyiapkan pasukan khusus di Madinah? Punya pasukan khusus? Enggak. Apakah Rasulullah SAW sudah pernah menyiapkan banyak hal di Madinah? Enggak. Di Madinah justru di situ ada Yahudi. Ya ada Yahudi di sana. Tokoh-tokoh Yahudi enggak sedikit di Madinah. Banyak tokoh Yahudi. Berangkat Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Suatu yang
nggak masuk akalnya orang-orang zaman sekarang yang nggak punya akal. Tapi kalau yang punya akal akan mengatakan, Masya Allah, luar biasa Nabi Muhammad SAW. Rasul melakukan itu dua hal yang dikerjakan segera untuk beliau sebagai pemimpin. Kemudian yang beliau ajak masyarakat melakukan tiga hal. Yang beliau lakukan adalah bangun masjid, setelah itu bangun pasar. Saya mau nanya, bahasa kasarnya di negara orang gitu ya. Kalau Mekah negaranya sendiri, Madinah negara orang, bahasa kasarnya gitu ya. Di negara orang bangun masjid, bangun pasar. Sementara di situ hidup pusat perekonomian Yahudi. Pusat perekonomian orang-orang yang ahli cari duit, orang-orang yang ahli cari dunia, hidupnya menghalalkan segala macam cara untuk dapat dunia. Itu orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, hidupnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW sangat-sangat pede, bangun pasar, buat pasar. Kita punya pasar sendiri, kita punya cara sendiri. Siapapun yang muslim maupun non muslim silahkan berdagang bersama kami, silahkan masuk pasar kami, silahkan bisnis bersama kami. Kami punya sistem bisnis yang lebih enak, lebih bagus, ditunjukkan ini. Masya Allah, rame itu pasarnya Nabi Muhammad SAW. Pasarnya rame. Kenapa pasarnya rame? Karena nabinya juga berdagang. Rasulullah SAW itu hidupnya dari kecil udah berdagang, tahu caranya bagaimana berdagang. Terus bergerak Nabi Muhammad SAW membangun ekonomi umat, optimis. Tapi coba orang zaman sekarang, begitu dari satu kantor dipindah, tadinya di Jakarta udah enak dekat keluarga, dipindah entah di ujung pulau mana gitu, sepi. Mulai komentar, Habib, dulu sih saya enak Habib, sekarang dipindah di tempat terpencil Habib. Waduh, kehidupan di sini nggak enak Habib, susah mau cari tambahan nafkah itu susah. Ini di perbatasan Habib, gimana saya mau dapat tambahan income? Saya nggak bisa. Saya rasa saya pengen mati. Kenapa seperti itu? Simple, karena hidupnya nggak pernah melihat Allah, hidupnya melihat dirinya sendiri. Bisa dipahami belum nih? Belum? Ya emang belum diterangkan? Kan mau saya terangkan. Insyaallah saya terangkan dikit. Isya aja berapa Ustaz di sini? Hah? 7:04 ya adzannya. Oke, selesainya jam 7:15 boleh ya? Ya, masih ada 14 menit perpanjangan waktu dari lebih 4. Nah, tambah 10 menit untuk menjelaskan ini. Inti di akhir ini mudah-mudahan menjadi ilmu buat saya dan hadirin semua. Simple. Ya Rabb, beri kemudahan untuk bicara, berkah manfaat. Saya baca tulisan di sebuah meme, manusia datang ke muka bumi ini nggak bawa apa-apa dan tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Betul. Terus nanti pergi juga nggak tahu perginya kapan. Landing nggak bawa apa-apa, take off nggak bawa apa-apa, dan take off-nya kapan nggak pernah tahu. Take off-nya kapan nggak pernah tahu. Sekarang saya mau nanya, sudah ngerasain itu belum? Ngerasain kalau mau di take off kan? Udah belum? Belum. Berarti saya bicara sama orang sadar atau orang mabuk nih? Kalau nggak bisa merasa bahwa saya akan dicabut sewaktu-waktu ini, berarti kita sadar atau mabuk kita ini? Jujur saja udah mabuk gitu loh ya. Kok repot-repot amat? Kita ini mabuk. Fadzakir, ya wadzakir, fa inna dzikratan faul mu'minin. Maka selalu ingatkan. Jadi Anda, saya bisa mati kapanpun juga. Di tengah masjid ini tiba-tiba mati juga bisa. Wong itu murni Allah yang ngatur kok. Waktunya take off, malaikat berangkat, selesai kan ya. Tidak ada kemudian malaikat, jangan sekarang malaikat, please besok saja. Orang no. Mau siapapun ya, apapun, sebanyak apapun hartamu, gak akan ditunda sesaat pun, pasti berangkat, berangkat. Gak bisa apa-apa, gak punya apa-apa, gak tahu apa-apa. Alhamdulillahnya Allah menyiapkan semuanya. Semua yang kita butuhkan itu disiapkan, dan itu pasti. Itu pasti.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang bergerak hidup di muka bumi ini kecuali Allah. Kalau dibilang Allah itu urusannya Allah, Allah yang jamin. Rezekinya Allah yang jamin, Allah yang ngatur, Allah yang ngurus. Rezekinya dari Allah Ta'ala. Pertanyaan saya, kalian ini percaya gak sih sama Allah? Kalian ini iman gak sih sama Allah? Kalian ini mantap gak sih kalau Allah bilang aku yang urus kamu? Kalau udah bilang Allah aku yang urus kamu, aku urus kalian. Allah yang bilang ini bukan orang kaya, yang bilang ini bukan seorang konglomerat, yang bilang adalah pencipta kita semua. Allah rizquha, Allah yang urus rezekinya, Allah urus kalian semua. Seharusnya tenang atau galau? Seharusnya tenang. Terus yang buat galau apa? Simple, lupa. Waktunya makan lapar, tidak ada makanan, bingung atau nggak bingung? Bingung. Terus diingatkan, jangan khawatir, makananmu sudah disiapkan panitia. Oh ya sudah, tenang, betul kan ya? Betul kan? Langsung tuh tenang, udah disiapkan panitia. Berarti saya tinggal menikmati kehidupan. Udah saya siap aja nikmati yang ada di sini, ngobrol-ngobrol. Panitia lagi sibuk nyiapin semuanya. Ini Allah bilang Allahi rizquha, Allah yang jamin, Allah yang nanggung rezekinya. Nah kalau Allah udah jamin rezekimu, seharusnya kamu tenang atau galau? Tenang ya. Nah, kenapa sekarang galau? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Karena kita terlampau banyak yang mendengarkan manusia dan jin yang bisikkan ke dalam hati kita untuk buat iman kita lemah pada Allah Ta'ala. Udah mungkin kamu dapat duit, gak mungkin masalahmu selesai. Oh gak bisa, oh yang itu saja orangnya luar biasa, ternyata gak selesai. Lo kamu begini kamu selesai, gak mungkin. Oh yang itu sakit parah, ke dokter uangnya banyak aja gak sembuh-sembuh. Lo kamu ini miskin, sakitnya parah, berharap sembuh, mati kamu. Masya Allah, ini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, mematahkan harapan pada Allah Ta'ala. Itu tugasnya jin dan manusia yang mengikuti setan. Nah kita ikut Allah Ta'ala, ayat-ayat ini masuk betul-betul ke dalam hati. Allah rizquha, Allah yang menjamin rezeki saya. Udah gak usah mikir, selesai, Allah jamin, selesai. Seperti engkau percaya kalau panitia udah ngomong saya yang urus makan Habib, selesai. Saya diam, duduk manis, Habib silakan duduk, saya duduk, makanan datang sendiri. Betul atau betul? Nah masalahnya kita nggak punya keimanan seperti itu sekarang ini. Keimanan kita ini hitung-hitungan sesuai kalkulator. Gaji 1 bulan sekian, ya udah dapatnya sekian. Hebat ya, udah mau jadi Tuhan semua ya. Keren. Jadi Tuhan semua ini. Saya kan 1 bulan sekian ya, jadi sekian. Jadi hitung sendiri, semua dihitung. Nah ini yang harus kita rubah. Hati kita pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin sama Allah Ta'ala. Habib kasih satu contoh untuk penutup kajian ini, contoh nyata. Ya nanya yang mana ya? Yang dari Al-Quran saja, yang tak terbantahkan. Kalau dari hadis kadang-kadang kan masih dibantah A sampai Z ya. Yang contoh nyata dari Al-Quran. Yang mana enaknya dari Al-Quran? Dari kisah-kisah para nabi dan para rasul. Kisah mana yang kira-kira paling asyik untuk dibicarakan? Semuanya asyik untuk dibicarakan, semuanya asyik untuk diterangkan. Tapi yang paling asyik ini yang nggak masuk akal ya, nggak masuk akal, bahkan tanpa usaha berarti, tapi hasilnya luar biasa. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu bukan nabi, bukan rasul. Ashabul Kahfi, bahkan sama Allah namanya dirahasiakan. Jumlah orangnya dirahasiakan. Saking hebatnya orang-orang ini jadi kekasih-kekasih Allah. Kita pengen kenal lebih jauh pun sama Allah nggak usah. Jumlahnya pun jadi rahasia. Ashabul Kahfi cuma disebut orang-orang yang tinggal dalam gua. Kenapa orang-orang ini? Orang-orang ini tinggal di suatu wilayah yang rajanya zalim, kemudian melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pemuda-pemuda ini menyampaikan isi hatinya kepada penguasa-penguasa tersebut. Jangan begini, jangan begini, jangan begini. Karena yang disampaikan ditolak, nggak diterima. Pemuda ini melihat tak punya kuasa, ya tidak punya kuasa. Pemuda ini pun pergi dari wilayahnya. Nggak maksain, dia nggak maksain, pergi dari wilayahnya. Nah dalam perjalanan istirahat, lihat gua istirahat. Nah saat istirahat itu perjalanan ada anjing, ada seekor anjing. Anjingnya lihat nih ada orang-orang baik, orang-orang soleh. Dah saya mau ikut, masya Allah.
anjing mau ikut. Allah kasih gambaran Ashabul Kahfi ini keluar nggak ada yang ngikutin. Ashabul Kahfi ini keluar nggak ada yang dukung. Ashabul Kahfi ini keluar nggak ada yang kemudian membela. Keluar sendiri, jumlahnya khilaf ulama. Tapi Allah kirimkan makhluk yang dianggap hina. Allah kirimkan makhluk yang dianggap rendah. Allah kirimkan makhluk yang dianggap itu benda najis, yaitu anjing. Betul, anjing itu najis, air liurnya najis, kulitnya najis anjing tersebut. Tetapi di Al-Quran anjing disebut sama Allah Ta'ala sebagai pahlawan. Ngapain anjingnya? Ikut Ashabul Kahfi. Anjingnya ditugaskan untuk berdiri di mulut gua, jaga Ashabul Kahfi. Anjingnya nggak kemana-mana. Di situ juga jadi dalil anjing tidak boleh dimasukkan ke dalam rumah. Kalau di luar rumah it's okay, nggak jadi masalah. Masuk dalam rumah nggak boleh. Makanya dalam Al-Quran anjingnya pun di mulut gua, tidak masuk ke dalam gua. Ashabul Kahfi itu sekedarnya ngapain? Gunjing? Enggak. Mikirkan cara-cara? Enggak. Ngapain? Tidur. Ashabul Kahfi itu terkenal perjuangannya tidur. Loh, ini kok pada kaget kenapa nih? Saya mau nanya, Ashabul Kahfi itu dikenal perjuangannya apa? Tidur. Dan tidurnya ini harus kita hauli tiap malam Jumat sampai Jumat. Tiap malam Jumat sampai Jumat itu kita disuruh hauli Ashabul Kahfi. Haul memperingati kehidupan Ashabul Kahfi. Itu ayat di surat Kahfi isinya menceritakan tidurnya Ashabul Kahfi. Fityatun amanu, beberapa orang pemuda yang beriman pada Tuhannya, wazidnahu huda, kami tambah mereka hidayah, petunjuk. Jadi punya hati imannya lebih dari orang lain, punya karomah lebih dari orang lain. Tidur. Berapa tahun tidurnya? 309 tahun. Itu lama atau sebentar? Ya, besok silakan ya. Habib, saya mau ittiba Ashabul Kahfi. Makom tidur, saya mau tidur ya. Ashabul Kahfi itu tidurnya niatnya sebentar. Tapi kan yang menidurkan manusia Allah, bukan mata kita pejamkan kita tidur, enggak. Allah yang menidurkan dan Allah yang membangunkan. Walaupun dibangun-bangunkan, kalau enggak waktunya bangun ya enggak bisa bangun. Betul ya? Orangnya sehat, nggak sakit, sampai digebir, nggak bangun, nih bingung, gimana nggak bangun? Cara yang bangunkan Allah, bukan kamu. Kalau Allah bangunkan tidak akan bangun. Makanya ibu kalau bangunin anak jangan marah-marah. Ini bangun nggak bisa bangun, susah dibangunin. Nah, itu sombongnya ibu. Ibu menganggap ibu bisa bangunin anak ibu. Yang bisa bangunin adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Minta sama Allah, ya Allah, tolong bangunin anak saya. Nah, bangun nak. Nah, bangun nak. Kata anaknya, temen ibu baik bener hari ini. Tumben, rupanya habis dengar MRPJ. Berubah konsep. Gak teriak-teriak lagi ibunya, gak marah-marah lagi ibunya. Subhanallah, Ashabul Kahfi tidur. Ya, setiap orang boleh punya cara, setiap orang boleh punya konsep. Habib Novel punya cara sendiri, punya konsep sendiri. Tidur Ashabul Kahfi tapi bawa cita-cita. Tidur bawa niat. Kan niat itu sudah ditunjukkan dengan berbuat dia. Dia berbuat meninggalkan wilayah yang di situ dia tidak bisa ibadah, wilayah yang di situ dia susah untuk ibadah, keluar sama Allah ditidurkan, tidur. Mengharap adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Hasilnya bangun lapar. Jadi Anda kalau bangun tidur lapar mirip kisah Ashabul Kahfi. Bangun tidur lapar. Dan menariknya Ashabul Kahfi itu tidur bawa duit. Ini kadang nggak dibahas sama orang. Jadi Ashabul Kahfi itu bukan kemudian pergi nggak bawa bekal, bawa duit. Masih ada 3 menit ya. Sebentar sabar, makasih. Itu jam mengingatkan waktunya qomat. Nanti sekalian adzan, habis itu sholat langsung ya. Kalau saya kan sudah takdim, ya saya kan menang. Saya sudah sholat. Saya sudah takdim musafir. Nah, boleh dilanjut? Ashabul Kahfi tidur, bangun tidur lapar. Lapar ngapain? Cari makan. Tapi cari makannya kemana? Karena ini kan masih di wilayahnya kerajaan yang dolim tadi. Cari makannya di pasar terdekat. Cari makan di pasar terdekat. Nggak pergi semuanya karena takut ketahuan nanti. Takut ketangkep kerajaan dolim. Maka berangkat salah satu. Ya bawa duit.
bawa duit, nggak ngemis, nggak minta-minta. Nih kadang orang safar jadi pengemis, naudzubillah min dzalik. Kalau nggak cukup bekal jangan berangkat. Bekal disiapkan, berangkat. Begitu mu'min. Bukan kemudian berangkat tanpa bekal, kemudian di jalanan kita minta ke sana dan ke sini. Ini melanggar isinya Al-Quran. Ini melanggar ajaran Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau memang betul-betul nggak punya bekal, lain masalah. Tapi harus dipersiapkan dulu. Bawa duit, bangun ke pasar, belanja. Nah di situ baru orang kaget. Ini mata uang 300 tahun yang lalu ini. Barang antik ini. Ini kalau kami terima, kami bisa ditangkap sama raja karena dianggap mencuri peninggalan berharga di museum ini bahaya ini. Maka laporkan ke penguasanya, laporkan penguasa. Ternyata penguasanya udah berubah. Negara itu sudah berubah di negara yang bertakwa, beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negara yang betul-betul adil dan makmur. Hikmahnya apa? Ashabul Kahfi hanya tidur. Yang merubah kerajaan siapa? Saya mau nanya, ada cerita pelengkapnya enggak? Setelah Ashabul Kahfi pergi, kemudian muncul fulan berjuang, enggak ada. Enggak ada kan? Sama Allah cerita itu enggak ada. Yang ada Ashabul Kahfi bangun, kerajaannya udah berubah menjadi kerajaan yang adil dan makmur. Kerjanya ngapain? Tidur. Kerjanya tidur. Kenapa? Karena yang bekerja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ikhwan rahimakumullah, hatimu harus bersama Allah. Jangan banggakan dirimu, jangan banggakan hartamu, jangan banggakan pintermu, jangan banggakan apapun, tapi pasrah betul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sombong dengan apa yang kita miliki, tapi kamu betul-betul la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Kalau udah begitu, lakukan sebisa mungkin, sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya biar Allah nanti yang menghasilkan apa yang kita inginkan. Mau nikah ya udah, berangkat saja ngelamar, ditolak beb, nasib. Gitu aja kok repot. Mau kerja ya sudah, berangkat saja kerja, ditolak beb, wah itu perjalanan untuk mendapatkan bos yang baik. Makanya kalau Anda ditolak itu pegang prinsip ya, penolakan adalah jalan menuju penghasilan yang lebih besar. Ditolak di sini, tolak sini, tiba-tiba diterima di sana. Ya, itu menuju penghasilan yang lebih besar. Kalau ditolak sama calon istri ngelamar, ditolak, alhamdulillah. Kenapa? Lebih baik ditolak sekarang daripada dibuang kemudian. Lebih baik ditolak sekarang daripada dibuang kemudian. Alhamdulillah. Ditolak sampai akhirnya ketemu yang menerima. Nyantai dalam kehidupan karena punya Allah. Nah sekarang ini Allahnya itu di mana itu loh? Umat gak sedikit yang kehilangan Allah. Makanya diperintahkan ulama untuk mengingatkan la ilaha illallah. Makanya Pancasila sila pertama, ketuhanan yang maha esa, dikembalikan semua ke situ. Insyaallah berkah manfaat. Mohon maaf saya nggak bisa bicara banyak-banyak. 57 menit 53 detik ya saya bicara. Alhamdulillah. Ada yang komentar alhamdulillah ditolak. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah ditolak. Ini barusan ditolak berarti ya. Semoga engkau segera diterima yang lain.